Akhlak seperti apa yang mau diajarkan dalam mata pelajaran yang dinamakan akhlak dan budaya? Namanya akhlak dan budaya. Akhlak itu nggak mesti baik ya. Akhlak buruk juga akhlak. Jadi nama akhlak dan budaya ini multitafsir. Budaya juga nggak mesti baik. Berjemur di pantai pakai bikini itu budaya barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Gelora.co, mata pelajaran agama akan diganti jadi pendidikan akhlak dan budaya. Kok gitu Mas Nadim? Ini judul beritanya ya. Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020 sampai 2035 yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud Republik Indonesia. Sepertinya perlu direvisi atau setidaknya perlu dikaji lagi lebih mendalam. Betul. Sebab dalam roadmap pendidikan tersebut ternyata frasa agama akan dihapus dan akan digantikan dengan frasa akhlak dan budaya. Kalian tahu kisah Nabi Nuh? Di mana awal mula diciptakannya patung di situ. Setelah Nabi Nuh meninggal, si setan ini perlahan-lahan, si setan di dalam kisah Nabi Nuh setelah Nabi Nuh meninggal perlahan-lahan merubah pola pikir manusia sehingga manusia tanpa sadar yang tadinya soleh kemudian menjadi penyembah berhala. Pertama, mereka menggoda manusia agar membuat patung untuk mengingat, sekedar mengingat. Jadi patung itu sebagai pengingat gitu loh, bahwa orang soleh pernah hidup gitu. Orang-orang soleh pernah hidup, misalkan Nabi Nuh. Generasi kedua mereka merubah lagi. Mereka harus dihormati, didatengin, tundukkan kepalamu segala macam, hormat kepada mereka. Generasi berikutnya dirubah lagi oleh si setan ini. Disuruh sujud, tapi masih dalam bentuk penghormatan. Generasi berikutnya lagi sudah disuruh menyembah dan mereka nggak sadar. Itu analoginya seperti ini. Jadi hari ini frasa agama dihapus, digantikan dengan akhlak dan budaya. Tidak ada urgensinya di situ. Tidak ada urgensinya. Sudah lama semenjak Indonesia ini berdiri, agama itu selalu berdampingan dengan budaya. Selalu. Kenapa tiba-tiba agama digantikan dengan akhlak? Kenapa tiba-tiba frasa agama ini kemudian berganti dengan akhlak dan budaya? Sakit perut apa gimana? Tiba-tiba tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Indonesia ini dikenal dengan negara di mana masyarakatnya menganut agama-agama. Apa kita mau dibuat ateis apa gimana? Bahkan terkait apa yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud ini memicu reaksi kritik keras dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah beserta ormas lainnya dan berbagai pihak berkompeten lainnya hingga pihak lintas agama yang menyatakan keterkejutannya melihat perencanaan peta jalan pendidikan nasional yang telah diluncurkan tersebut. Ya Tuhan, ini berarti nama mata pelajaran pendidikan agama berganti jadi mata pelajaran pendidikan akhlak dan budaya. Loh, kenapa sih? Bagaimana ini Kemendikbud? Bagaimana ini Mas Nadim? Kok bisa begitu sih? Mas Nadim ini harus dicopot aja ya. Kerjaannya kayak gini aja, bikin sensasi yang tidak penting gitu loh. Astagfirullah, saya udah nggak habis pikir. Generasi kita sudahlah belajarnya di rumah, tidak bertatap langsung dengan guru-gurunya, belajarnya via online. Ditambah lagi dengan mata pelajaran agama namanya diganti dengan akhlak dan budaya. Mau jadi apa generasi kita ke depan? Negara kita dibombardir dengan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi joget dan bernyanyi di depan kamera seperti itu, sehingga menghilangkan norma-norma dan adab mereka. Ditambah lagi dengan benteng dan dasar yang seharusnya menjadi penyeimbang akhlak dan moral mereka, diganti namanya seperti ini. Makin lama generasi ke depan tidak akan paham apa itu yang namanya agama. Apakah harus frasa agama dihapus?
Seurgent atau sepenting apa sih kok mesti harus diganti dengan frasa akhlak dan budaya? Betul sekali. Hello, tolong hal ini dijelaskan. Apa ada? Ada apa dong? Kenapa dong? Apa jangan-jangan ada apa-apanya nih? Ada maksud tertentu? Jangan-jangan sengaja? Tuh kan jadi prasangka dan persepsi ini nih yang jadinya rawan muncul multitafsir. Betul, muncul multitafsir karena tidak jelas akhlak dan budaya. Akhlak seperti apa? Akhlak seperti apa yang mau diajarkan dalam mata pelajaran yang dinamakan akhlak dan budaya? Namanya akhlak dan budaya. Akhlak itu nggak mesti baik ya. Akhlak buruk juga akhlak. Jadi nama akhlak dan budaya ini multitafsir. Budaya juga nggak mesti baik. Budaya nggak mesti baik. Berjemur di pantai pakai bikini itu budaya barat. Ya bagaimana tidak ditentang? Karena jelas saja penghapusan hilangnya frasa agama jadi polemik dan memang sangatlah patut dipertanyakan. Apa latar belakang alasan mendasarnya? Kenapa kok harus dihapus? Duhai Mas Nadiem, duhai Kemendikbud, apa jadinya bila tidak ada lagi yang namanya mata pelajaran pendidikan agama? Kenapa harus diganti nama jadi mata pelajaran akhlak dan budaya? Apa jadinya spiritual dan moral generasi bangsa ini ke depan? Jadi, dalam hal ini penulis sepakat dengan berbagai pendapat dan menyatakan bahwa penghapusan frasa agama dalam roadmap pendidikan nasional tersebut merupakan bentuk melawan konstitusi dan inkonstitusional. Bahwa penghapusan frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 sampai 2035 sangat jelas bertentangan dengan 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Masyarakat Indonesia mayoritas Muslim ya, Islam. Karena saya di sini umat Islam, jadi saya berbicara mewakili, jadi saya berbicara sebagai umat Islam ya, sebagai Muslim ya. Perkara agama Kristen, Nasrani dan yang lain-lain, mereka juga beragama dan biarkan mereka sendiri yang berbicara. Di sini saya berbicara sebagai Muslim. Indonesia mayoritas Muslim, penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi tidak ada hak bagi Menteri Pendidikan untuk berlaku seperti ini. Kita berhak mendidikan pendidikan, apalagi pendidikan agama. Loh, kita lahir diazankan, kita meninggal diazankan, kita menikah secara agama. Maka justru agama yang menjadi pelajaran utama bagi kita umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia ya. Jangan sampai dibuat seperti ini. Jangan sampai dibuat seperti ini. Tidak boleh, ini harus direvisi kalau menurut saya. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional. Tuh jelas banget kan dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetap mencantumkan frasa agama. Kok ini berani-beraninya roadmap pendidikan nasional malah mau dihapuskan? Kok aneh, macam mana ini? Kok lucu ya? Ada apa sih? Ya memang ada apa. Ada apa itu loh? Tiba-tiba ya penghapusan frasa agama ini kalau tidak disikapi dengan bijak dan hati-hati oleh pemerintah, Kemendikbud Republik Indonesia dan pihak terkait lainnya bakal runyam urusannya. Opini publik yang terbentuk dan akan berpeluang dimanfaatkan oleh para pihak pengadu domba yang mengait-ngaitkan dihapuskannya frasa agama ini sehingga akan sangat sensitif dan sangat rawan melebar kemana-mana. Tidak usah bawa-bawa pengadu domba. Sudah jelas ini masalahnya, frasa agama dihilangkan gitu loh. Intinya ini kita akan sikapi dengan kepala dingin, tapi yang didengar suara kita, didengar aspirasi kita. Percuma juga setiap ada masalah kita sikapi dengan kepala dingin, tapi tidak pernah didengar juga. Terus maunya seperti apa gitu loh. Oleh karena itu, seyogyanya terkait penghapusan frasa agama ini dalam roadmap pendidikan nasional jangan dianggap remeh dan diabaikan. Pemerintah harus duduk bersama lagi, melibatkan pihak terkaitnya yang berkompeten. Bagaimana baiknya terkait penghapusan frasa agama ini agar tidak menimbulkan masalah. Kalau bisa, frasa agama jangan dihapus. Kalaupun mau, ada hal terkait hal akhlak dan budaya
Yang buat saja mata pelajaran baru, apa susahnya kan? Kalau bisa frasa agama jangan dihapus. Kalaupun mau ada hal terkait akhlak dan budaya, ya buat saja mata pelajaran baru, apa susahnya? Kan bisa begitu, jangan menghapus frasa agama. Ya jelas ini kan rawan banget lah. Tolonglah dikaji ulang lagi, dan kalau bisa diperbaiki lagi. Semoga saja polemik dihapusnya frasa agama ini bisa disikapi dengan bijak. Ada solusi terbaiknya, agar kiranya tidak menimbulkan dampak disintegrasi bangsa, agar bangsa ini tetap kokoh bersatu di NKRI yang kita cintai bersama ini. Demikian kiranya artikel singkat ini, semoga dapat bermanfaat. Sigi Eka Pribadi, bangka.tribunnews.com. Jadi tidak ada urgensi sama sekali. Akhlak dan budaya itu sudah masuk dalam pelajaran agama. Dalam pelajaran agama sudah masuk materi akhlak dan budaya. Menggantikan, secara logika saya belum tahu ya, apa dampak digantikannya akhlak dan budaya selain dari namanya gitu ya. Isinya apakah berubah juga? Misalkan yang tadi pelajaran agama kita pelajari ini terus diganti akhlak dan budaya, ada yang dikurangi atau ditambahi. Tapi menurut saya ini agak berbeda gitu. Karena dalam materi pelajaran agama, akhlak dan budaya sudah masuk menjadi salah satu bagian dari pelajaran agama. Dalam pelajaran agama, hal utama yang paling utama yang diajarkan dalam pelajaran agama, khususnya agama Islam, yaitu akhlak, budaya Islam. Gitu. Ketika dirubah menjadi akhlak dan budaya, menurut logika saya, ya berarti yang lain dibuang dong. Sesuai dengan namanya, hanya akhlak dan budaya. Kalau misalkan isinya sama, ngapain diganti? Ngapain diganti? Toh tidak ada masyarakat yang keberatan dengan itu. Yang saya pahami tidak ada masyarakat yang keberatan, apalagi umat Islam. Tiba-tiba diganti. Tolong pemerintah ini dipikirkan ulang. Tolong pemerintah dipikirkan ulang. Kita umat Islam harus menyikapi ini dengan kepala dingin. Tapi bukan berarti pemerintah terus tidak mendengarkan juga suara kita. Tolong, suara kita didengarkan. Tidak ada masalah di sini. Masalah kita masih banyak. Masalah COVID ini belum selesai. Kita masih di PSBB. PSBB diperpanjang. Stres, nggak pernah keluar rumah, nggak bisa keluar rumah. Mau keluar rumah pun sulit. Kemana-mana kita pakai masker segala macam. Tidak masalah. Tapi mbok ya jangan ditambah-tambah dengan hal-hal yang tidak urgent seperti ini, yang tidak penting seperti ini. Tolong dipikirkan dan direvisi kembali masalah seperti ini. Tidak penting sekali. Tidak penting. Generasi kita masih dibingungkan dengan belajar online yang terus berkelanjutan. Tidak masalah juga. Tidak masalah juga jika memang corona masih ada, ya kita mau bilang apa? Tapi jangan ditambah dengan hal-hal yang seperti ini. Sudahlah, generasi kita belajar di rumah via online. Yang saya yakin akan ada, tetap ada dampaknya. Yang namanya belajar di rumah dan belajar di sekolah itu tetap berdampak dan lebih baik sebenarnya belajar di sekolah. Tapi mau gimana lagi? Maksud saya jangan ditambah dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid. Tolong di like dan share ya. Tolong di share. Saya harap kalau menurut kawan-kawan ini layak di share. Biar yang lain juga paham. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.